Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Tentu sehat bukan? Sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pengaruh tektonisme terhadap kehidupan. Sebelum kita mulai, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan tenaga endogen dan tenaga eksogen. Yang kedua, mengklasifikasikan tenaga tektonisme. Yang ketiga, menganalisis pengaruh tektonisme terhadap kehidupan. Sebelum kita belajar, Ibu akan menceritakan tentang bentuk relief muka bumi. Dalam geografi fisik, ilmu yang mempelajari tentang bentuk relief permukaan bumi adalah geomorfologi. Sedangkan kata geomorfologi berasal dari kata geo yang berarti bumi dan morfo berarti bentuk atau rupa, serta logos yang berarti ilmu. Jadi, geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk muka bumi atau relief yang terbentuk karena tenaga endogen dan tenaga eksogen. Relief permukaan bumi adalah perbedaan tinggi rendah permukaan bumi. Relief permukaan bumi juga bisa disebut sebagai lapisan kulit bumi atau litosfer. Litosfer terdiri dari batuan, tanah, dan beberapa jenis logam. Batuan yang berada di bumi berperan aktif dalam menyusun lapisan bumi. Bumi memiliki banyak lapisan, dan tempat hidup manusia berada di lapisan bumi yang paling atas. Tanah bumi sendiri berasal dari pelapukan. Terbentuknya relief permukaan bumi akibat dari tenaga yang dimiliki oleh bumi itu sendiri, yang bentukannya bervariasi dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu kan ilmu yang mempelajari bentuk relief muka bumi dan tenaga apa saja yang membentuknya? Coba sekarang kita renungkan bagaimana sikap kita untuk menjaga bumi ini. Bagaimana dampaknya jika terjadi kerusakan di muka bumi ini? Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Gaya endogen ini bersifat membangun struktur bentuk muka bumi yang ada. Sedangkan gaya eksogen atau tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari atas permukaan bumi yang sifatnya merusak struktur yang ada. Namun, kombinasi kedua gaya ini membuat permukaan bumi menjadi beraneka ragam dan bervariasi. Eksogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang sifatnya membangun. Untuk tenaga endogen terdiri dari tenaga tektonik, vulkanisme, dan seisme. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tenaga tektonisme atau tenaga tektonik. Tenaga tektonik menyebabkan peristiwa pergeseran letak permukaan bumi dalam skala besar, meliputi lipatan, patahan, dan tektonik lempeng. Pergeseran letak akibat tenaga tektonik meliputi gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Yang akan kita bahas pertama yaitu gerak epirogenetik. Gerak epirogenetik merupakan gerak atau pergeseran lapisan kulit bumi dalam waktu lama yang meliputi wilayah yang sangat luas, seperti contohnya benua. Gerakan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, gerak epirogenetik positif adalah gerakan penurunan sebuah daratan sehingga nampak permukaan laut seperti naik.
seperti yang terjadi di wilayah pantai barat Amerika Utara dan Amerika Selatan yang membentuk jalur pegunungan Rocky dan pegunungan Andes. Yang kedua, gerak epirogenetik negatif ditandai dengan kenaikan daratan dan penurunan permukaan laut. Contohnya adalah pengangkatan pegunungan Himalaya akibat tumbukan lempeng India yang terus maju perlahan-lahan di bawah benua Asia. Yang kedua, Ibu akan membahas tentang gerak orogenetik yang merupakan gerakan endogen yang relatif cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Gerakan ini menyebabkan pembentukan pegunungan dalam bentuk gunung patahan maupun gunung lipatan. Contohnya yaitu pegunungan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang lipatan. Lipatan ini disebabkan adanya gerakan horizontal yang bergerak ke satu arah sehingga menimbulkan lekukan pada permukaan bumi. Puncak lipatan disebut antiklin dan lembah lipatan disebut sinklin. Peristiwa ini dipengaruhi oleh kuat atau tidaknya tenaga penggerak dan elastisitas litosfer serta waktu proses pelipatan. Pada daerah lipatan ada kalanya terbentuk beberapa puncak lipatan atau biasa disebut dengan antiklinorium dan beberapa lembah lipatan yang disebut dengan sinklinorium. Beberapa jenis lipatan antara lain lipatan tegak, lipatan miring, lipatan isoklin, lipatan menggantung, dan lipatan rebah berubah menjadi sesar sungkup. Gerakan pelipatan menghasilkan perubahan relief permukaan bumi yang berbentuk pegunungan. Kita lanjutkan ya, yaitu tentang patahan. Patahan merupakan gejala umum apabila bagian litosfer mengalami pelengkungan yang melebihi batas elastisitasnya atau karena adanya tenaga tarik-menarik. Jenis-jenis lipatan diantaranya yang pertama, patahan normal apabila terdapat bagian yang mengalami penurunan atau sesar turun dan yang mengalami kenaikan disebut sesar naik. Yang kedua, patahan membalik, yaitu perubahan yang terjadi adalah horst menjadi graben atau sleng atau sebaliknya. Yang ketiga, patahan transversal, apabila terjadi dua blok litosfer yang gerakannya mendatar dengan arah yang berlawanan, seperti gambar berikut. Kemudian, pada sebuah patahan, untuk puncak patahan atau daerah yang terangkat itu disebut dengan horst. Sedangkan lembah patahan atau yang turun disebut graben atau sleng. Nah, ini dia sekarang Ibu tampilkan contoh-contoh patahan yang ada di permukaan bumi membentuk pegunungan patahan. Sebelum Ibu lanjutkan, coba siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan bentuk muka bumi yang ada? Ya, benar. Jawabannya pegunungan. Itu merupakan salah satu contoh bentuk-bentuk permukaan bumi yang ada di muka bumi. Nah, kita lanjutkan ya sekarang. Kita ketahui bersama bahwa bentukan muka bumi diakibatkan dari proses tenaga endogen dan tenaga eksogen yang membentuk litosfer, yaitu bagian kulit bumi yang paling luar dan mempunyai ketinggian yang berbeda-beda, seperti yang diperlihatkan pada bentuk-bentuk pegunungan, dataran tinggi, perbukitan, lereng miring, dataran rendah, pantai, dan lautan. Baik anak-anak, kalian sudah menyimak dan mengetahui bagaimana tenaga tektonisme
dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, sekarang tugas kalian adalah menggambar jenis-jenis lipatan dan patahan serta menjelaskan satu contoh pengaruh tektonisme terhadap kehidupan sehari-hari ya. Demikian anak-anak materi Ibu pada hari ini. Sampai berjumpa kembali ya pada materi selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.